والبحر الأنعام وقال تعالى وكلم الله موسى تكريما إلى آخر والله أعلم. Alhamdulillah, puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya yang melimpah luar di setiap saat waktu kita, di setiap detik kita, napas kita, dimanapun kita, siapapun kita, apapun kita. Atas nikmat kembali Allah kumpulkan kita di rumahnya sebagai tetamunya, simpul di hadapannya melaksanakan perintahnya, perintah Rasulnya Nabi besar Muhammad, datang sebagai hambanya, mencari hanya apa yang ada di sisinya. Mudah-mudahan sebab berkahnya Allah berkenan menyempurnakan segala nikmatnya kepada kita dan golongkan kita sebagai hamba-hamba yang pandai mensyukuri segala nikmatnya. Allahumma amin. Dan senantiasa salawat salam Allah limpah ruahkan hadap junjungan agung kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, pengikut dan para pencinta yang hadapan. Mudah-mudahan semua kita digolongkan oleh Allah sebagai pengikut dan pencinta Nabi kita Muhammad. Allah jadikan kita menjadi cinta yang dicintai oleh Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kalau Allah berkenan masukkan kita ke dalam surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma amin. Amin. Allahumma amin. Masih hal yang berkenaan dengan arti keimanan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, yang beliau menyampaikan bahwasanya terbagi menjadi dua bagian. Bagian pertama dalam kita membersihkan, mensucikan zat Allah Subhanahu wa taala, sifat-sifatnya yang menunjukkan kekurangan. Apapun yang berkenaan dengan zat dan sifat yang menunjukkan kekurangan atau keserupaan Allah Subhanahu wa taala dengan selainnya, maka kita meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala suci dari semua itu. Dan bagian kedua dalam kita meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat-sifat yang menunjukkan kesempurnaan baginya. Mengenai masalah pertama sudah selesai. Kita masuk masalah yang kedua, yaitu fi itsbati sifatil kamalil bari ta'ala, dalam kita menyatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala betul-betul memiliki sifat-sifat yang menunjukkan kesempurnaan. Apapun sifat baik pada zat Allah Subhanahu wa taala mustahil nya, dan apapun sifat yang menunjukkan kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa taala maka wajib Allah pasti memilikinya. Kal haya, yang pertama seperti al haya, seperti kehidupan. Kita meyakini bahwasanya Allah hayy, hidup. Wal ilm, ilmu, Allah memiliki ilmu. Wal qudrat, dan qudrah, Allah memiliki qudrat, kemampuan. Wal iradah, dan iradah, Allah memiliki keinginan. Was sama, Allah memiliki pendengaran. Wal basar, Allah memiliki penglihatan. Wal kalam, Allah memiliki kalam, Allah bisa berbicara. Wa ghairi dzalik min sifatil kamal, dan selain itu dari sifat-sifat yang menunjukkan kesempurnaan. Kita meyakini bahwasanya Allah memilikinya, karena sifat itu sifat yang menunjukkan satu zat. Kalau ada satu zat yang mati, maka zat itu tidak memiliki fungsi yang harusnya dimiliki olehnya. Sudah tidak lagi bicara, sudah tidak lagi melihat, sudah tidak lagi mendengar, dan lain sebagainya. Maka Allah Subhanahu wa taala wajib memiliki sifat haya, hidup. Karena hidup dan kehidupan menunjukkan kesempurnaan satu zat. Karena dengan sebab adanya hidup, maka kita bisa menyatakan bab namanya zat itu memiliki ilmu, memiliki qudrat, memiliki iradat, memiliki sama, dan lain sebagainya.
Kaifa wa qad thabat, bagaimana tidak Allah memiliki sifat-sifat sempurna itu, wa qad thabatat lahu bitawaturin nagal, sungguh telah sabatat mantap bagi Allah Subhanahu wa taala dengan nagal, dengan menukil secara tawatur nas yang menunjukkan tawatur, artinya banyaknya Allah Subhanahu wa taala menukil, menjelaskan bagi kita sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga karena banyaknya apa yang diucapkan oleh Allah itu, dinyatakan oleh Allah itu, menunjukkan bahwasanya itu tidak bisa diingkari, didustakan bagi Allah Subhanahu wa taala. Kama wasafa nafsuhu biha, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah mensifatkan nafsahu, dirinya, zatnya dengan sifat-sifat tersebut. Allah Subhanahu wa taala sendiri mengatakan Allah memiliki A, B, C dari sifat-sifat. Dan Allah tidak sekali hanya menyebutkan sifat-sifat itu pada dirinya. Allah menyebutkan selalu banyak dalam Al-Qur'an sifat-sifat yang ia miliki. Allah menyebutkan terhadap kita sifat yang dimiliki olehnya Allah Subhanahu wa taala. Wasafahu biha rusulah, dan pada Rasul Allah Subhanahu wa taala mensifatkan Allah Subhanahu wa taala dengannya, dengan sifat-sifat tersebut. Wa qala ta'ala, Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah mengatakan, mensifatkan dirinya Allah, la ilaha illahu, yang tiada Tuhan selainnya, al-hayyul qayyum, zat yang hayy, zat yang maha hidup, al-qayyum, yang maha berdiri sendiri. Berdirinya, adanya semuanya karena Allah Subhanahu wa taala yang mengadakannya. Lestarinya semuanya karena Allah yang melestarikannya. Tegak semuanya karena Allah menegakkannya. Allah mengatakan al-hayy al-qayyum. Jadi Allah memiliki sifat al-hayy, maha hidup, al-qayyum, maha berdiri sendiri, tidak membutuhkan selainnya. Allah menyatakan qayyum, tidak membutuhkan selainnya, ia maha berdiri dengan sendirinya tanpa membutuhkan selainnya Allah Subhanahu wa taala. Berarti Allah memiliki sifat hayy, Allah memiliki sifat qayyum. Allah sendiri yang mengatakannya, Allah sendiri yang menyatakannya. Dalam surat Al-Furqan Allah mengatakan, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Bertawakal engkau ya Muhammad terhadap zat al-hayy, yang maha hidup. Allah alladzi la yamut, yang tidak pernah sampai kapanpun akan mati. Berarti Allah punya sifat hayy, hidup. Berarti Allah itu ada hidup. Dalam surat Al-Baqarah yang lain Allah mengatakan, wa huwa bikulli syai'in alim, ia Allah dengan atas segala sesuatu alim, maha mengetahui. Maha mengetahui, berarti Allah Subhanahu wa taala punya sifat namanya ilmu, mengetahui atas segala sesuatu yang ada. Ia maha mengetahui. Alim, bukan hanya alim, alim, maha mengetahui. Berarti Allah punya sifat ilim, sifat ilim, mengetahui terhadap segala sesuatu yang ada. Tidak ada sesuatu pun yang luput dari ilmunya Allah. Apapun yang ada, besar kecil, atau sampai daun yang jatuh pun Allah tahu. Dan apapun yang kecil dan semua yang ada di alam semesta ini Allah tahu. Dalam kalimat yang lain surat Ghafir Allah mengatakan, ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Allah mengetahui kha'inatal a'yun, kekhianatan al-a'yun, mata-mata.
atau mata yang tatkala ia berkhianat, melakukan sesuatu yang tidak baik, mengingkari nikmat yang Allah berikan, mengkufurinya, Allah tahu. Ketika mata seorang hamba itu melihat, apa tujuannya, apa niatnya dalam melihat. Walaupun kanannya tidak tahu, kirinya tidak tahu, hanya yang bersangkutan tahu, tapi Allah tahu. Itu mata yang khianat, yang mengingkari dan mengkufuri nikmat Tuhan ya Allah. Wa ma tukhfis sudur, dan apa yang tersimpan dalam dada kita atau hati kita, Allah tahu. Yang terlintas dalam hati kita pun Allah tahu. Bahkan yang belum terlintas Allah tahu. Bahkan yang belum terjadi yang kita tidak tahu, Allah Maha tahu. Dalam surat yang lainnya, surah Al-An'am, Allah mengatakan indahu mafatihul ghaib, dan di sisi Allah mafatihul ghaib, kunci-kunci al-ghaib, sesuatu yang tidak nampak bagi kita. Allah tahu semua. Kuncinya di tangan Allah, milik Allah Subhanahu wa taala. La ya'lamuha illa hu, tidak mengetahuinya. Kunci-kunci al-ghaib artinya segala sesuatu yang ghaib, illahu, kecuali hanya ia Allah. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr, Allah tahu apa yang ada di daratan dan di lautan. Berarti Allah memiliki sifat alim, mengetahui. Dalam ayat yang lainnya Allah mengatakan, surat An-Nisa, wa kallamallahu Musa taklima, Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada Nabi Allah Musa takliman, dengan pembicaraan yang cukup panjang. Artinya Allah berbicara. Allah berbicara. Allah menyatakan kallamallahu Musa takliman, Allah berbicara kepada Nabi Musa. Allah menyatakan ia berbicara. Dan sifat-sifat yang tadi, mengetahui, maha mampu, berbicara, dan lain sebagainya adalah sifat-sifat yang wajib, yang pasti dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala dan wajib untuk kita meyakininya. Dan apapun sifat yang menunjukkan kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa taala, maka kita yakin itu sifat dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Mustahil Allah tidak memilikinya. Mustahil Allah tidak memilikinya. Artinya kita meyakini wajibnya sifat itu ada pada Allah Subhanahu wa taala. Artinya tidak tergambar, terbayang dalam hati kita, benak pikiran kita bahwasanya Allah tidak memilikinya. Pasti Allah memilikinya. Akal kita mengatakan pasti Allah memilikinya. Sifat-sifat yang wajib yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menunjukkan kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga akal mengatakan segala sifat yang menunjukkan kekurangan atau keserupaan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya, maka kita meyakini bahwasanya Allah mustahil memilikinya. Thumma alam, kemudian ketahuilah, anna ilmal bari subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya ilmunya Allah yang maha mencipta, yang maha mengatur, yang maha suci, yang maha tinggi, muta'alliqun bi jami'il jaizat wal wajibat wal mustahilat, itu berkaitan dengan semua yang jaiz, semua yang boleh bagi Allah Subhanahu wa taala, bagi nabi, rasul dan selainnya, wal wajibat, berkaitan dengan yang wajib, wal mustahilat, dan berkaitan dengan yang mustahil. Allah tahu semua, apa yang jaiz baginya, apa yang wajib baginya, apa yang mustahil baginya, dan apa-apa yang berkenaan dengan yang jaiz, yang wajib, yang mustahil yang ada di alam ciptaannya.
mimma kan wa mimma sayakun, dari segala sesuatu yang telah terjadi dan dan segala sesuatu yang akan terjadi. Sesuatu yang telah terjadi, sesuatu yang akan terjadi, Allah tahu. Wa mimma la yakun, dan dari apa-apa yang tidak akan terjadi, laukan kaifa yakun, andaikan terjadi bagaimana terjadinya, itu Allah tahu. Hal yang tidak terjadi, tapi andaikan terjadi, Allah akan tahu bagaimana jadinya itu. Kama fi, sebagaimana yang tercantum dalam surah Al-An'am, law nuruddu la'adu limanhu anhu, andaikan mereka dikembalikan ke atas dunia, maka mereka akan kembali mengulangi apa yang dilarang atas mereka untuk mereka lakukan. Walaupun Allah tidak mengembalikan mereka, andaikan mereka dikembalikan ke atas dunia, hidup kembali, maka mereka pun pasti akan melakukan apa yang dilarang terhadap mereka. Surah Al-An'am. Dalam surat Saba Allah mengatakan, ya la ya'zum anhu mithqalu dzarratin fis samawati wa fil ard, tidak ada satupun yang luput dari Allah Subhanahu wa taala, walaupun seberat atom atau seberat sesuatu yang paling ringan yang ada di langit, di bumi, itu tidak luput dari ilmunya Allah. Artinya Allah mengetahuinya. Tidak ada yang tersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala, apapun yang ada. Apapun, walaupun benda yang paling kecil, yang paling ringan, yang paling halus yang ada di langit dan di bumi, Allah pun tahu. Jangankan yang besar, yang berat, yang paling ringan pun Allah tahu. Dan tidak ada satupun yang luput dari ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala, baik yang berkenan dengan Allah, berkenan dengan Nabi Rasul, malaikatnya, manusia, jin, dan semua makhluk, bahkan yang ada di muka bumi ini dan di langit, dan semua yang ada di alam semesta, ciptaannya Allah Subhanahu wa ta'ala, semua Allah tahu secara keseluruhannya, tahu secara mendetailnya, tahu semua. Dan tahunya Allah bukan tadinya tidak tahu baru setelah itu Allah tahu, enggak. Tahunya Allah itu bukan berarti kalau setelah terjadi baru Allah tahu, belum terjadi Allah tidak tahu, enggak. Itu tahunya kita manusia, ciptaan, tahunya kita, tadinya kita belum tahu, setelah itu baru kita tahu. Tapi Allah tidak seperti itu. Allah tahu, bukan tadinya Allah tidak tahu baru tahu, enggak. Allah memang tahu. Sebelum adanya, saat adanya, setelah adanya, bagaimana adanya, sampai kapan dan seterusnya, Allah tahu. Wa samahu wa basaru muta'alliqan bi min wujudat qadimiha wa hadithiha, dan sama basarnya Allah, pendengaran, penglihatannya Allah itu berkaitan dengan segala sesuatu yang ada. Qadimiha wa hadithiha, baik sesuatu yang qadim, yaitu zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, begitupun yang baru, ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya tidak luput dari pendengaran, penglihatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya dalam penglihatan dan pendengaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Sawa'un kanat min qabilil aswat wal mar'iyat aw ghairihima, baik pun itu
hal yang ada itu, yang dulu, yang baru, berkenaan suara-suara dan yang dilihat atau selain keduanya. Ya, baik pun suara yang ada, yang keluar, atau sesuatu yang bisa yang dilihat, atau selainnya, atau bukan suara dan bukan sesuatu yang mari yang bisa dilihat dengan kasat mata. Tahu apa yang berkaitan dengan yang ada, semuanya Allah tahu. Dengan penglihatannya Allah, dengan pendengarannya Allah tahu. Allah tahu itu dengan penglihatannya, Allah tahu itu dengan pendengarannya. Bukan hanya mendengar tapi melihat juga. Sampai Allah tahu dengan pendengarannya, Allah tahu juga dengan penglihatannya. Kalau kita kadang-kadang tahu sebab mendengar, tahu sebab melihat. Salah satu, ada yang tahu kita sebab mendengar dan melihat, tapi Allah Subhanahu wa taala tahu dengan pendengarannya, penglihatannya, segala sesuatu yang ada. Jadi sempurna pengetahuannya Allah Subhanahu wa taala terhadap sesuatu yang ada. Fala ya'zumu an sam'ihi wa basari syai'un, maka tidak ada sesuatu pun yang luput dari pendengaran dan penglihatannya Allah Subhanahu wa taala, apapun ia. Tapi walaysa dzalik, tidaklah hal serupa itu ala ma yafham min sifatil makhluqin, sesuai yang dipahami dari sifat-sifat makhluk. Tidak seperti yang kita paham, yang kita ketahui dari sifat-sifat yang kita miliki. Bagaimana Allah melihat? Apakah Allah melihat dengan mata kayak kita melihat dengan mata? Bagaimana Allah mendengar? Apakah Allah mendengar dengan telinga? Itu sifat makhluk, melihat dengan mata, mendengar dengan telinga. Sifat makhluk, makhluk melihat dengan mata, mendengar dengan telinga. Sedangkan Allah tidak sama dengan makhluknya. Bal huwa kama fa'al bila jarihah fahuwa alim bila galab. Bahkan sebagaimana Allah fa'il bila jarihah, Allah berbuat tanpa ada jarihah, anggota tubuh, begitu juga Allah tahu dengan tanpa galab, dengan tanpa hati. Kalau kita berbuat dengan anggota tubuh kita, dengan tangan, dengan kaki dan lain sebagainya, kita tahu dengan namanya, dengan hati juga, dengan hati kita, dengan akal kita tahu segala sesuatu. Allah berbuat dengan tanpa anggota tubuh fisik yang ada, dan Allah tahu bukan dengan hati yang seperti yang kita miliki atau akal yang kita miliki. Tidak sama. Tidak sama. Kalau Allah sama, serupa, berarti Allah Subhanahu wa taala tidak maha segalanya. Karena serupa dengan yang lemah, karena serupa dengan yang baru. Padahal Allah tidak lemah, Allah bukan baru. Yubsiru basirun bila hadaga wa ajfan, Allah maha melihat dengan tanpa bola mata dan kelopak mata. Allah melihat bukan dengan mata seperti yang kita miliki atau yang dimiliki oleh makhluk yang lainnya. Sami'un bila asmihatin wa adhan, Allah maha mendengar dengan tanpa lubang telinga dan telinga. Dengan tanpa lubang gendang telinga dan telinga. Kalau kita mendengar dengan telinga, kullu dzalik min sifati khalqihi allati ajraha fihim, karena semua itu dari sifat-sifat ciptaannya yang Allah Subhanahu wa taala jalankan semua itu pada mereka bihasabil adat, sesuai dengan kebiasaan. Adatnya, biasanya, umumnya, lumrahnya seorang melihat dengan mata, mendengar dengan telinga, tahu dengan akal dan hatinya. Tapi Allah tidak seperti itu. Tapi Allah jadikan adat, kebiasaan yang ada di alam semestanya dari makhluk yang diciptakan oleh Allah seperti itu karenanya.
adanya. Begitu juga makhluk yang lain, binatang-binatang, mereka pun seperti itu, walaupun ada yang tidak seperti itu. Walau sya'an yaj'alal uyun samiyah, andaikan Allah menghendaki, Allah akan jadikan mata-mata makhluknya itu samiyah, sebagai pendengaran. Kalau Allah menghendaki mata yang harusnya melihat, kalau Allah kehendaki mata itu gunanya untuk mendengar, bukan untuk melihat. Wal adzan mubsirah, dan telinga-telinga itu untuk melihat, bukan mendengar. Kalau Allah ingin, Allah akan lakukan. Wa ghairu dzalik, dan selain itu la fa'al, pasti Allah akan lakukan. Karena ada harus mendengar dengan telinga, ada harus melihat dengan mata. Tapi memang Allah sudah jadikan segala sesuatu itu umumnya seperti itu. Melihat ya dengan mata, mendengar ya dengan telinga. Makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau Allah inginkan dirubah oleh Allah, Allah akan lakukan berubah. Ternyata orang mendengar dengan mata, melihat dengan telinga, bisa aja. Bukan hal yang mustahil. Bisa-bisa aja, bukan hal yang mustahil. Bahwa ala kulli syai'in qadir, Allah mampu untuk melakukan apa yang dikehendaki olehnya. Walaysa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir, tidak ada segala sesuatu yang ada menyerupai Allah. Ya Allah zat yang maha mendengar, ya Allah zat yang maha melihat. Makanya syiar kita Allahu Akbar. Untuk mengetahui Allah zatnya, kita tidak akan pernah sampai kapanpun mampu. Allahu Akbar. Sudah Allahu Akbar. Yang mengetahui tentang iya Allah Subhanahu wa taala hanya iya Allah Subhanahu wa taala. Sampai di surga pun Allahu Akbar. Sampai kapanpun Allahu Akbar, tidak berubah. Bukan berarti kita hidupnya Allah Akbar sampai nanti di surga Allah tidak lagi Akbar, tidak, tetap Allahu Akbar sampai kapanpun. Walaupun kita melihat Allah nanti di surga, Allahu Akbar, tetap Allahu Akbar, tidak berubah. Wa kadzalik, dan seperti juga la yadkhulu ta'qib wa tartib ala sifat subhanahu. Sifat-sifat Allah itu tidak masuk di dalamnya ta'qib wa tartib, ta'qib setelahnya atau ada susunan. Begini dulu setelahnya baru ini. Atau ini baru enggak ada susunan. Kalau kita kan susun. Maka mengatakan fala yugal, maka tidak dinyatakan innahu alim syai'an ba'da an lam ya'lamhu. Tidak dinyatakan sesungguhnya Allah mengetahui sesuatu setelah ia sebelumnya tidak mengetahuinya. Allah tahu sesuatu sebelumnya ia tidak mengetahuinya. Tidak seperti itu. Kalau kita manusia seperti itu, kita tahu sebelumnya yang kita tidak tahu. Tadi yang kita tidak tahu baru kita tahu. Susunannya seperti itu. Tapi kalau Allah tidak seperti itu. Ta'qib, tartib, setelah atau ada susunan urutan itu hanya bagi kita manusia ciptaannya. Ada ta'qibnya, ada tertibnya. Setelah itu baru ini. Ada ini awal ini baru ada susunannya, rentetannya. Enggak. Allah tidak seperti itu. Wala annahu nadhar ila syai' ba'da alam yanzur ilaih. Tidak juga dinyatakan Allah melihat sesuatu setelah sebelumnya Allah tidak melihatnya. Enggak. Kalau kita kan melihat sesuatu sebelumnya kita mungkin tidak melihatnya, baru kita melihatnya. Itu kita manusia, ada tertibnya, ta'qibnya. Tapi Allah tidak nyatakan seperti itu. Bukan berarti Allah melihat sesuatu yang sebelumnya belum dilihat oleh Allah baru dilihat oleh Allah, enggak. Allah melihat segala sesuatu dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala.
Bukan berarti sebelumnya tadi tidak dilihat baru dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak seperti itu. Kalau kita seperti itu, kita melihat sesuatu yang tadinya tidak kita lihat atau belum kita lihat. Kalau Allah tidak seperti itu. Wala sami'a syai'an ba'da alam yasma'u, dan juga Allah tidak dinyatakan mendengar sesuatu setelah Allah sebelumnya tidak mendengarnya. Kalau kita mendengar sesuatu tadinya kita belum mendengar. Suara ini saya ini antum tadinya tidak dengar baru sekarang dengar. Allah tidak seperti itu. Kullu dzalik min lawazimi sifatil khalaq, karena semua itu dari lawazim sifatil khalaq, yang lazim yang dimiliki oleh sifat-sifat makhluknya. Makhluknya lazimnya seperti itu, adanya makhluknya seperti itu. Dia mendengar sesuatu yang tadinya belum dia dengar, tidak dia dengar. Dia melihat sesuatu yang tadinya dia tidak ada. Dia mengetahui sesuatu yang tadinya dia tidak mengetahuinya. Setelah itu baru dia tahu, dengar dan lain sebagainya. Allah tidak seperti itu. Wa hum bayyinun li khalqi bi sifati kama bayyana bi dzati. Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan makhluknya semuanya dengan sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan makhluk-makhluknya secara zatnya Allah Subhanahu wa taala. Sifatnya Allah tidak sama dengan sifat makhluknya, begitu juga zatnya Allah tidak sama dengan zat makhluknya. Tidak sama. Kalau kita melihat yang tadinya tidak kita lihat, Allah tidak seperti itu. Kalau kita tadinya kita mendengar sesuatu tadi yang kita tidak dengar, Allah juga tidak seperti itu. Sifat mendengar, melihatnya Allah, begitu juga ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Wa qudratu wa iradatu ta'ala tata'allaqan bi jamil mumkinat. Sifat qudrat iradatnya Allah, sifat mampunya Allah, takdirnya Allah atau iradatnya Allah, keinginan Allah Subhanahu wa taala itu berkaitan dengan segala sesuatu yang mungkin. Mungkin itu segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala mungkin. Artinya mungkin bagi Allah untuk mengadakannya, mentiadakannya, dan adanya dengan begini dan lain sebagainya. Itu mungkin, bukan sesuatu yang wajib, mustahil. Qudrat iradatnya Allah tidak ada kaitan dengan yang wajib, mustahil bagi Allah, ada kaitannya dengan yang mungkin bagi Allah. Walakin tetapi qudratnya Allah itu tu'athir fi ijad syai' wa idami, itu bisa memberikan bekas pada mengadakan sesuatu dan mentiadakannya. Adanya sesuatu karena qudrat Allah, tiadanya sesuatu karena qudratnya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sesuatu yang bukan qudratnya Allah. Tidak ada sesuatu yang tidak ada bukan karena qudratnya Allah. Segala sesuatu yang ada tiada karena qudratnya Allah Subhanahu wa taala. Wal iradatu khassas asya' bi awqatiha wa sifatiha al-makhsusah biha. Iradahnya Allah itu mengkhususkan segala sesuatu bi'awqatiha, dengan waktu-waktunya dan sifat-sifatnya yang dikhususkan dengannya. Itu iradah. Allah mengadakan kita, menciptakan kita, ada kita. Bi'iradat, adanya kita dengan qudratnya Allah. Allah mengadakannya. Karena adanya kita mungkin, adanya kita tidak wajib. Maka Allah adakan dengan qudratnya. Iradat Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan adanya kita kapan, di mana, melalui orang tua siapa, kayak apa, bentuk rupanya dan segala sesuatunya. Itu iradat yang nanti mengkhususkan itu apa yang diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari makhluknya. Wal qudrah far'ul iradah. Qudrah fara'nya ibadah. Fara'nya iradah. Qudrah itu ada ya bisa dinyatakan cabangnya iradat. Cabangnya iradah. Keduanya ada kaitan. Tidak mungkin Allah mengadakan sesuatu
yang bersebelahan dengan keinginannya beda, enggak. Kudrat cabangnya. Allah adakan karena Allah inginkan. Allah tiadakan karena Allah inginkan. Fa idza aradallahu syai'an aw jara bi qudratihi, maka jika Allah inginkan sesuatu, maka Allah akan adakan ia dengan qudratnya. Jadi qudrat melakukan apa yang menjadi keinginan Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah menginginkan adanya sesuatu, maka qudrat mengadakannya. Wal irada far'ul ilm. Irada keinginan Allah itu far'ul ilm, cabang dari ilmu. Artinya setelah ilmu. Artinya tidak mungkin Allah menginginkan untuk mengadakan, mentiadakan sesuatu yang tidak Allah ketahui, tidak. Setelah Allah ilmu tahu, maka Allah menginginkannya, Allah mengadakan atau tidaknya. Jadi Allah tidak mungkin menginginkan sesuatu yang tidak tepat, karena keinginan Allah itu bagian daripada ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tahu dengan segala sesuatu yang ada, yang wajib, yang mustahil, yang jaiz. Tidak mungkin Allah menginginkan sesuatu terjadi atas apa yang wajib atau yang mustahil. Karena iradat Allah tidak ada kaitan dengan yang wajib dan mustahil, hanya kaitan dengan yang mungkin. Artinya tidak mungkin Allah menginginkan sesuatu yang tidak tepat, yang salah, tidak mungkin. Kalau kita mungkin, karena kita melakukan menginginkan sesuatu karena ya mungkin karena kurangnya ilmu yang kita miliki, sehingga kita berbuat sesuatu kadang-kadang tidak tepat, tidak pas. Kenapa? Ya karena kita melakukan sesuatu bukan atas dasar mengetahui segala sesuatu dengan sebenarnya. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala namanya melakukan sesuatu atas dasar ilmunya. Jadi Allah melakukan sesuatu tidak mungkin salah, keliru. Pasti pas. Idza yuridullah ta'ala, karena Allah tidak menginginkan, tidak mungkin menginginkan illa ma sabaq bihi ilmu al-qadim min ijad wa idam, kecuali sesuatu yang telah mendahului dengannya ilmunya Allah yang qadim min ijad wa idam, dari mengadakan atau mentiadakan. Artinya Allah tidak menginginkan untuk mengadakan sesuatu, mentiadakannya, kecuali Allah sudah tahu sebelumnya. Sudah tahu sebelumnya apa yang layak, yang pas, apa yang tidak. Artinya tidak mungkin Allah berbuat sesuatu salah, keliru, tidak mungkin. Ya khair. Al-iman bi malaika wallahu a'lam. Kalau ditanyakan, fadhal. Mungkin ada jamaah yang ingin bertanya, kami persilahkan. Ya, kita belajar tauhid ini tauhid atau akidah, bukan untuk kita bingung atau namanya keliru, ndak, atau meragukan Allah, ndak. Untuk kita bertambah yakin dengan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan, ada yang mengatakan Allah itu bukan Tuhan, Allah itu nama Tuhan. Begitu juga Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu bukan Nabi, adalah nama Nabi. Demikian bermohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wallahu a'lam ya. Apa maksudnya dari ucapan orang itu? Wallahu a'lam. Yang jelas Allah itu nama Tuhan. Allah itu seperti saya Hashim. Hashim itu nama
saya. Begitu juga Muhammad, nama Nabi utusan Allah Subhanahu wa ta'ala, namanya Muhammad. Allah dan sebagainya. Begitu juga Allah itu nama zat. Nama zat sebagai itu Tuhan yang menciptakan, yang mengatur, mengadakan, mentiadakan segala sesuatu. Allah. Siapa yang menciptakan yang segala sesuatu yang ada, yang mengaturnya? Allah. Ya, mungkin bisa ditanya dengan yang bersangkutan apa maksud dari kalimat yang diucapkan olehnya. Yang jelas Allah itu nama Tuhan yang menciptakan segala sesuatu. Muhammad itu nama seorang nabi utusan Allah Subhanahu wa ta'ala yang diutus oleh Allah, dan begitu juga nabi-nabi yang lainnya, sebagaimana ya nama saya Hashim. Wallahu a'lam. Total kalian tanyakan total. Sekali lagi, kita belajar tauhid bukan untuk bingung, bukan untuk sesat, tapi untuk bertambah yakin akan Allah Subhanahu wa ta'ala, agar bertambah dekat. Yang paling utama, yang paling pertama, yang paling inti untuk kita ketahui dari Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah itu ada. Kenapa kita berbuat ABC? Karena mungkin awalnya itu karena kita ragu adanya Allah. Maka Allah turunkan para Nabi Rasul kitab untuk kita meyakini adanya ya Allah. Setelah kita meyakini adanya ya Allah yang menciptakan, yang mengatur, yang menghendaki dan lain sebagainya, itu baru kita melihat tentang sifat-sifat yang dimiliki olehnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kita akan meyakini sifat ilmu, qudrat, iradah dan lain sebagainya kalau kita tidak yakin ya Allah itu ada. Dan setelah itu kita harus bawa dimanapun kita berada akan adanya Allah dan sifat-sifatnya wajib yang dimiliki oleh Allah. Allah maha melihat, Allah maha mendengar, Allah maha mengetahui, maha mampu menghendaki dan sebagainya. Itu kita bawa di setiap saat waktu kita, di setiap detik nafas kita, di setiap langkah kita. Jadi kita hidup dimanapun kita berada, kita merasa dilihat, diawasi oleh yang maha mengetahui, yang maha segalanya. Kalau kita mampu untuk melakukan itu, insya Allah kita akan dengan sendirinya memiliki rasa waspada, khawatir, takut. Seperti kalau pejabat, kalau dia merasa diawasi oleh KPK, dia takut. Tapi kalau seorang hamba merasa diawasi oleh Tuhannya Allah, jauh lebih takut. Karena KPK manusia seperti kita, lemah seperti kita, dia tidak bisa melakukan sesuatu kalau Allah tidak menginginkannya, tidak bisa. Maka Rasul ketika menggambarkan takutnya seorang mukmin dalam berbuat sesuatu kesalahan, dosa besar atau kecil, ucapan atau perbuatan, pokoknya apapun dosa, seperti takutnya seseorang ketika ada gunung batu yang besar di atasnya,
yang siap digugurkan di atas dirinya kalau dia berbuat salah. Itulah takutnya seorang mukmin kepada Tuhannya Allah Subhanahu. Itu gambaran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun takutnya seorang mukmin itu jauh lebih besar dari itu. Paling tidak minim seorang mukmin takutnya seperti itu. Paling minim seorang mukmin takutnya seperti itu. Kalau kita sudah merasa takut berbuat dosa, seakan-akan di atas kita ada gunung batu yang besar siap ditimpakan terhadap kita kalau kita berbuat salah, itu berarti kita mukmin yang benar sesuai keinginan Allah dan Nabi-Nya Muhammad. Nanti akan bertambah dengan sendirinya, tergantung iman seseorang hamba. Jika bertambah akan bertambah takut. Itu awal takutnya seseorang mukmin terhadap perbuatan dosa, bagian daripada takutnya kepada Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita belum seperti itu, takut kepada Allah dalam berbuat dosa, berarti iman kita masih belum pas. Kalau begitu kita harus sibukkan diri kita untuk kita mempertebal, memperbaiki, menyempurnakan iman kita. Tidak perlu sibuk dengan dunia, tidak perlu sibuk dengan pemerintah dan sesuatu yang ada. Sudah ada yang ngaturnya semua, bang. Sudah ada yang ngaturnya. Walaupun kita bicara ABC sampai kapanpun tidak akan pernah merubah apapun dan tidak memberikan manfaat sedikit pun. Yang kita penuhi, bagaimana kita penuhi keimanan kita dengan baik, kita perbaharui, kita sempurnakan sehingga takut kita kepada Allah seperti itu. Setelah kita dapat itu, baru kita sempurnakan yang lebih. Dan tidak akan pernah ada kalimat stop. Pernah ada kalimat stop. Kalau dunia ada kalimat stop, pasti ada kalimat stop. Ada ujungnya, ada akhirnya. Kalau berkenaan dengan akhirat Allah, keimanan sebagai itu tidak ada ujung, tidak ada akhirnya. Tidak pernah ada stop. Mengenal Allah tidak akan pernah ada stop. Begitupun sampai di surga ada stop. Sampai kapanpun tidak akan pernah habis. Sampai kapanpun tidak akan pernah habis. Kita hidup 1 miliar tahun lebih tidak akan habis mengenal kita kepada Allah. Dan kita tidak akan sampai puncak mengenal Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Yang betul mengenal Allah hanya Allah. Tapi tatkala kita sudah merasa tidak mampu untuk mengenalnya, saat itulah kita mengenal Allah. Kalau sesuatu yang mampu kita kenal secara keseluruhan, berarti sesuatu itu terbatas. Ada akhirnya, ada ujungnya, berarti terbatas. Allah tidak terbatas. Allah tidak terbatas. Itulah Allah. Sekali lagi, seorang belajar tauhid untuk menambah keyakinannya kepada Allah, bukan untuk menjadikan ia bingung, bimbang, ragu. Kalau sampai kepada bimbang, ragu, maka dia harus stop, harus tanya kepada ahlinya. Imam Ghazali mengatakan tidak akan mungkin seseorang sampai puncak makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala kalau dia hanya sekedar menyelami ilmu tauhid atau akidah atau ilmu kalam yang ada. Kadang-kadang semakin menyelam, semakin kita namanya jauh, semakin bingung.
Karena semakin kita melihat ternyata jauh lebih luas, lebih luas, lebih luas, lebih besar, lebih besar, lebih besar, maka Allah sudah nyatakan Allahu Akbar. Dan ma'rifat yang benar itu menghasilkan kita rasa takut. Kalau kita kenal kepada Allah, kita takut, sehingga kita takut meninggalkan perintahnya, takut melakukan larangannya, takut melupakannya, berarti itu ma'rifat yang benar. Yang kita pelajari selama ini, yang kita gali selama ini, berarti itu ma'rifat yang benar. Tapi kalau membuat kita luput dari perintahnya, luput larangannya, dan kita selalu melupakannya, berarti itu ma'rifatnya tidak benar, keliru, salah jalannya. Karena seseorang bertambah kenalnya dengan Tuhannya Allah, maka bertambah takut. Bertambah kenal, bertambah takut. Dan ketika bertambah takut, bertambah dekat. Kita bertambah takut, bertambah dekat. Wallahu a'lam. Hadratin Nabi Al-Fatihah. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اغفر وارحم أنت خير الراحمين صلى الله عليه وسلم والحمد لله العالمين العفو منكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقبل الله.